Hikayat Saijaan dan Ikan Toda. Menurut Sahibul Hikayat, bermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datuk Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemadi di batu karang, di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak, cucu, dan keturunannya kelak. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datuk Mabrur menepi serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datuk Mabrur membuka matanya. Katanya megap-megap. Aku Ikan Toda, Raja Ikan Toda yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datuk Mabrur. Matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. Tolonglah aku. Obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu. Lalu Datuk Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datuk ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Jawab Raja Ikan Toda. Aku tidak mempunyai keinginan pribadi, tapi untuk anak cucuku nanti. Dan ku kerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudera. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Datuk Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Toda akan memenuhi sumpahnya itu. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Toda dari jepitan karang. Ajaib, dengan sekejap darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Toda itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datuk Mabrur dikejutkan oleh seorang gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan itu kian tampak, naik dan terus naik. Lalu, seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, mata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak. Saijaan, Saijaan. Datuk Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Toda telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau, lengkap dengan ngarai, limbah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datuk Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjat puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut sebab timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijaan dan Ikan Toda dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru.